Pemandangannya keren banget nih. Iya, ini kebetulan gedung kampus. Kami ada gedung kampus di 2000 years later. dua. Pak, Texas itu negara bagian atau kabupaten? Kabupaten. 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 Negara bagian. Negara bagian. Oke, ya. Negara bagian kalau di kita di Indonesia setara provinsi sih. Setara provinsi, ya. Kami ada 3 region, ada Texas bagian selatan, ya. Ada Texas bagian timur, ada Texas bagian utara, Texas bagian tengah. Luasnya seberapa Texas kalau dibandingin Jakarta? Oh, jauh kemana-mana. Texas luas banget. Lebih luas Texas. Oke. Sama Jawa sama juga luasan Texas kali. Pulau Jawa atau Jawa Tengah? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Texas lebih luas dari Jawa Pulau Tengah. Jawa. Jawa Tengah. Lebih luas dari Jawa Tengah, sih. Ya. Oke, luar biasa ini teman-teman. Ini teman saya, Bang Irhamni Ali adalah mahasiswa di UNT, University North Texas ya. Universitas Texas Utara ya. Ya, betul. Ya. Jadi di kami itu ada 3 universitas milik negeri. 3 universitas negeri ya. Okay. Sorry, 2 universitas negeri. Okay. Jadi 2 itu ada sistem sih, ada UT, University of Texas, ada University of North Texas. Yang paling besar itu kan sebenarnya kan yang paling besar itu UT, University of Texas. Jadi kalau teman-teman sering dengar tuh yang namanya Universitas di Texas atau di Amerika itu kan ada tuh yang namanya University of Texas of Houston, University of Texas Arlington, University of Texas Austin. Itu sebenarnya Austin, Arlington, Austin ya. Austin ya. Jadi itu sebenarnya satu sistem. Jadi satu universitas yang sebenarnya sama satu sistem, cuman ada yang kampus ini, dan mereka otonom. Mereka otonom, hanya megang satu. Maksudnya rektornya beda? Beda. Beda. Gitu. Jadi satu sistem tapi punya rektor yang berbeda. Beda. Jadi kalau misalnya UI kan UI Depok dengan UI Jakarta satu rektor kan? Satu rektor. Kalau ini setahu saya sih enggak deh, antara UT Houston sama UT di Arlington tuh beda, sama UT Dallas tuh beda. Iya. Nah ini jadi nanti cek lagi deh di universitas, siap. Di website masing-masing. Saya juga nggak begitu mendalami sih, tapi yang pasti saya tahunya bahwa di UNT itu kita punya tiga kampus. Ya. Satu di UNT Dallas, satu di UNT Frisco, satu di UNT kampus, sama satu lagi di UNT Science Health di Fort Worth. Science Health ada 4 kampus. Fort Worth. Nah, ejaannya saya belum tahu persis, nanti saya cek lagi di Google ya. Jadi ini teman-teman saya ini perkenalkan, ini saya belum opening tadi ya. Saya senang sekali karena saya ingin memantau teman-teman kita nih yang sedang kuliah di luar negeri, khususnya di Amerika. Saya mau tanya kenapa mereka kuliah di sana, dan satu lagi tentunya ini dalam situasi pandemi COVID begini, saya pengen tahu gimana situasi di Amerika sekarang gitu. Nah, mungkin sekarang dari suasana di kampus dulu ya. Ini latar belakang background nih suasana kampus ya, Bang Irhamni. Suasana kampus ini di kampus di Denton. Bang Irhamni masuk Amerika tahun berapa dan tanggal atau bulan berapa? Saya masuk sini tiba tanggal 30 Desember 2020, hari terakhir. Ya, 30 Desember. 30 Desember 2020 ya, baru sekitar 6 bulan lalu lah ya. 6 bulan lah. 7 bulan lalu. Suasana waktu itu masih pandemi atau gimana? Oh, masih pandemi, masih vaksin pada saat itu belum keluar. Vaksin belum keluar? 6 bulan lalu? Lagi sedang gawat-gawatnya malah. Jadi Texas itu lagi, pokoknya di kami saat itu sedang gawat-gawatnya bulan Desember itu. Zona merah lah ya? Zona merah banget. Zona merah secara politik. Zona merah betul. Secara politik tuh maksudnya karena kemarin transisi dari Trump ke Biden ya? Iya betul. Jadi kebetulan kan Texas ini kan lembaga negara sarangnya Trump kan ya? Sarangnya Trump. Betul. Jadi memang di sini pada saat itu ya kondisinya lagi merah secara COVID maupun secara politik. Jadi tapi nggak kena Asian hate kan?
Sempet sih kemarin? ngerasain. Oke, oh. Ngerasain biasalah begitu pulang kuliah. Waktu itu saya pulang kuliah jam Paling 2:30 diliatin malam. tapi kan nggak sampai. Iya sih, mereka rata-rata juga juvenil ya. Juvenil tuh Juvenil. macam-macam bocah-bocah. Juvenil itu artinya Abab gitu. remaja nakal di jalan Remaja ya. nakal, iya. Jadi mereka kayaknya dalam pengaruh alkohol sih mabuk. Oh, wah. Gitu. Dan mereka lewat di depan, Lewat. FU gitu. Deg-degan juga sih ya, tapi ya ada deg-degan juga ya. Pastilah, karena kan saya waktu saat itu saya lagi jalan sama teman saya orang India, kemudian teman saya orang India ke atas, saya ke bawah, jadi kita pisah gitu. Oke. Teman saya orang India juga bilang cerita, oh iya saya juga dapat kok semalam gitu kan. Oh iya saya juga dapat, jadi kita berdua dapat, cuma beda sisi jalan aja gitu. Dia di atas dan jadi cuman ditegur-tegur tanya gitu aja kan ya. Ya biasa begitu. Hey, Asian begitu palingan ya. Ya begitulah. Where you come from kayak gitu palingan ya. Ya begitulah pokoknya. Oke, ya itu menarik ya. Tapi kena karantina dulu kemarin sampai Amerika. Kemarin karantinaan pokoknya kita ya gitu. terserah. Iya, di sini mah nggak ada yang bisa melarang. Bahkan sekarang yang lagi isu globalnya adalah kan masalah paspor vaksin ya. Jadi kan kami harus tunjukin yang namanya bukti vaksin segala macam. Oke, iya. Ya, itu orang sini. Bang Irham nih vaksin di Jakarta kan ya sebelumnya? Oh enggak, saya vaksin di sini. Oh, vaksin di Amerika. Vaksin di Amerika. Jadi pada saat itu bulan. karena vaksin juga 6 bulan lalu Desember belum ada di Indonesia. Belum ada di seluruh dunia belum ada. Amerika pada saat itu belum ada. Jadi vaksin itu kalau nggak salah bulan Maret deh. Jadi cuma karantina aja berapa hari waktu itu? Karantina dianjurkan 14 hari, tapi saya bisa tuh keliling-keliling, saya ke bank, saya ke belanja ke Walmart. Jadi sebenarnya nggak ketat-ketat banget ya. Di sini kan negara state merah ya kan, kalau di Amerika walaupun state merah. Justru malah state merah. State merah tuh ada di sini kan ada terkenal tuh ada blue state sama red state. Maksudnya apa tuh? State merah, blue state dan red state apa maksudnya? Kalau red state itu artinya Republikan. Dia konservatif. Kalau blue state itu Demokrat. Artinya dia lebih liberal. Gitu. Ya tadi pantesan maksudnya panas secara politik di situ ya. Ya betul. Di sini kan di sini kan Trump kebetulan menang di sini. Jadi ya, Trump menang di tempatnya. Betul. Tapi di tempat saya enggak loh. Di tempat khusus di Denton dan Dallas enggak. Denton sama Dallas itu blue ya. Dan Dallas nggak menang ya dia ya. Nggak menang, Trump nggak menang. Di Denton sama Dallas itu Denton sama Dallas. Ya, di sini kota pelajar, jadi mungkin agak liberal ya. Mindsetnya agak liberal. Nggak konservatif. Dallas juga iya. Nggak konservatif jadinya. Betul. Jadi ya waktu itu saya tiba di sini Desember belum ada vaksin. Kemudian bulan Maret itu mulai ada tuh. Saya mulai daftar gerilya. Udah mulai. Jakarta juga mulai itu. Maret 2021, sorry. 2021 saya mulai gerilya, cari vaksin. Wah, kayaknya nggak dapat nih. Ternyata bulan April saya dapat kampus, kemudian vaksin pertama kampus, vaksin kedua baru pas bulan puasa. Saya dapat alhamdulillah dapat Pfizer. Di sini vaksin ada 3. Pfizer ya. Pfizer, Moderna, sama satu lagi Johnson & Johnson. Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson. Itu yang di Jakarta nggak ada pada waktu itu. Semuanya nggak ada. Saat ini semuanya nggak ada. Pfizer belum masuk, katanya Agustus besok nanti. Agustus baru masuk Pfizer? Agustus baru masuk. Tapi Bang Irham tadi dapatnya? Saya Pfizer. Di Amerika kan pesannya itu. No Chinese vaccine at all. No Jadi Chinese. kita pakai. Jadi nggak ada Sinovac. Makanya katanya ada yang tamasya atau tur untuk vaksin itu begitu kali dia. Betul. Pfizer dan Johnson & Johnson dan Moderna mungkin ya. Karena kita di sini vaksin tuh gampang prosesnya, tinggal masuk ke Walmart. Gimana proses di sana? Di sini vaksin cuma mudah kok, tinggal masuk ke Walmart, saya mau vaksin begini. Masuk ke Walmart. Walmart itu kayak Alfamart di sinilah gitu ya? Bukan, kayak Hypermart. Besar dikit ya? Hypermart, setara Hypermart. Atau CVS itu setara ya mungkin ya Indomaret lah. Hypermart, Lotte Mart ya, kayak gitu ya, lebih besar. Jadi tinggal masuk aja, bilang saya mau vaksin. Saya vaksin, tunjukin paspor segala macam langsung. Bahkan kemarin saya ke Maryland, saya baru pulang dari Maryland. Di Maryland tuh malah Garda Nasional atau tentara-tentaranya diturunin di
di kantong-kantong imigran Spanyol, imigran-imigran itu, kantong-kantong itu, supaya mereka mau vaksin. Jadi macam kayak vaksin keliling gitu. Itu langsung disuntik segala macam, bebas, silahkan. Pokoknya gampang sekali proses vaksinasi, itu mudah banget di sini. Itu makanya mereka penurunan termasuk cepat ya Amerika ya. Iya, di yang beberapa sangat tinggi per harinya itu, kemudian tiba-tiba tapi sekarang naik. Ya, betul. Sekarang lagi naik tapi lagi. Sekarang naik lagi di negara-negara bagian red state, tanda kutip. Apa? Di negara-negara bagian red state. Oh, di negara bagian yang red state malah red state, naik lagi. Malah naik lagi, dan kebanyakan mereka tingkat vaksinasinya itu rendah banget, di bawah. Memang dari awal mereka sudah rendah ya orang-orang red state. Mereka nggak mau. Karena kan menolak. Trump-nya sendiri memang nggak begitu itu ya. Nggak begitu ini, dan memang ada kecenderungan mereka nggak percaya dengan vaksin. Mereka nggak percaya vaksin. Ya betul. Jadi memang ya kayak negara bagian di Alabama, Mississippi, ya pokoknya negara-negara samping timurnya Texas tuh, ya kita kan sama red state ya. Jadi ya rada-rada lah, susah dibilangin lah. Saya nggak mau bandingin kalau di Indonesia tuh kira-kira di mana, nggak bandingin. Ya, jangan lah. Pokoknya kita tahu lah itu setara sama orang mana, kita udah tahu. Saya nggak mau sebut, pokoknya begitulah halnya. Ya begitu sih. Ini ngomong-ngomong Bang Irham nih, jadi udah mulai nih kuliah di sana, tatap muka atau online di sana? Insya Allah besok kita full experience campus, jadi full university experience. Ya, jadi mulai fall tahun depan kita tetap buka dengan asumsi saat ini sekarang kita menggenjot lagi vaksinasi di internal kampus. Gitu. Jadi kita tetap, bahkan sekarang kebijakan kampus itu kalau kita udah vaksin, kita scan bukti vaksin kita, nanti ada undian. Undiannya itu mulai dari gift card setara $250 sampai dengan beasiswa $5.000 dari kampus. Yang dapat beasiswa $5.000 mantap banget dong itu. Oh, itu dia, makanya gratis tuh bayaran 1 semester 9 SKS. By the way, ini kuliah semua ditanggung ya sama sponsor di sana ya? Ya, alhamdulillah. Itu skemanya lewat mana tuh? Saya alhamdulillah lewat Fulbright. Fulbright beasiswanya. Jadi Fulbright ngasih saya stipend, ngasih saya bayaran segala macem. Ya, jadi saya tinggal pokoknya belajar yang bener aja gitu. Tinggal belajar yang bener. Benar, nggak belajar yang benar, maintain nilai supaya lebih. Asrama tuh dapat dari sana ya? Enggak, asrama kita cari sendiri. Pokoknya saya digaji lah setiap bulan dapat segini sesuai itu udah cukup sama asrama ya? Udah cukup sama buat asrama, diri kita sendiri. Dapat ya. Pulsa data gimana? Wifi kali sana? Wifi dari kampus biasanya itu melimpah ruah, alhamdulillah. Betul. Paling di apartemen aja saya cuma bayar. Saya kebetulan stay sama bule di sini. Saya kebetulan stay. Jadi satu apartemen berdua maksudnya? Satu apartemen ya berdua, ada 2 kamar gitu. Jadi pada saat saya apartemen, saya nggak. Pokoknya saya minta jangan cewek aja kan gitu kan. Kalau cewek berabe urusan. Istri di rumah bisa. Wah itu dia ngeri gitu. Jangan. Baru pulang alhamdulillah dikasih dapat roommate yang alhamdulillah dia piara kucing gitu, jadi nggak. Iya saya inget tuh kucingnya siapa namanya? Si Kipli ya. Ini ada lagi tidur nih di kasur. Ada lagi tidur ya. Ada lagi tidur. Waduh. Udah ketemu kucing gitu, udah suasana udah kayak di Indonesia. Udah. Betul. Benar-benar kucing itu yang namanya kita kan jauh dari keluarga ya. Jadi emotional support banget lah, artinya kalau lagi stres lagi main sama nih si Kipli itu tidur. Kebetulan dia juga dia tentara. Dia tentara tapi kuliah gitu, lagi kuliah. Oh ya, beasiswa dia beasiswa namanya ROTC, Reserve Officer Training Cadet. Research Officer Training Cadet ya. Jadi dia itu tentara kadet Angkatan Udara. Kadet Angkatan Udara. Jadi udah letnan dia, calon letnan. Tentara pun ya dapat beasiswa. Tentara di sini. Tentara di sini mas sejahtera dalam tanda kutip.
selama dia masih reserve Aktif. atau masih aktif, mereka bisa pilih sekolah di mana aja. Oke. Dan dibayarin. Jangan yang jangan mereka sini, lagi tidak tugas perang jadi atau gitu ya. Enggak. Jadi di sini tuh yang namanya tentara itu privilege banget, dalam artian ketika mereka mau masuk pesawat itu nomor 1 diduluin. Dapat Ketika privilege. mereka mau beasiswa banyak, tinggal pilih mau ngambil di mana. Beasiswa dibayarin segala macam. Jadi mereka ini banget gitu, welcome banget sama tentara gitu. Jadi enggak ini, dan dia kebetulan teman saya ini beasiswanya dia beasiswa dari ROTC, jadi dari tentara. Jadi dia nggak seperti anak-anak yang lain. Kalau anak-anak S1 yang lain kan biasanya tinggal di asrama. Kalau dia nggak. Jadi gitu. dia itu tinggal di apartemen. Dia keluar ke apartemen ya. Dia ke apartemen, jadi dia bisa ngatur waktunya kalau misalkan latihan. Nah sekarang lagi libur, ya udah jadi libur kayak gitu. Ini lagi jalan orangnya gitu. Kucingnya dititip saya, biasanya gitu dia. Kalau dia mau kemana-mana, tolong titip kucing saya ya nggak apa-apa. Karena apa? Kalau di sini nitip hewan peliharaan itu bayarannya per jam, beneran. Waduh. Dia bukan senang-senang ya. Hewan piaraan di sana nggak bisa sembarangan keluyuran kan? Nggak bisa keluyuran. Nah, dan saya kemarin ada orang juga cerita, teman saya cerita, ada orang udah kerja enak, sering SPPD-an ke Amerika, tapi demi anjingnya dia nggak mau, malah kerja mau jadi kuli demi anjingnya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Karena memang orang sini yang namanya binatang tuh udah kayak part of family gitu. Itu kayak keluarga ya kalau di sana ya. Kayak keluarga. Hewan peliharaan tuh ya. Pets ya. Pets itu kayak orang terus Bang Ramli, ini kalau jadi teman-teman nih yang berminat kuliah di Amerika ya melalui skema beasiswa Fulbright, antara lain bisa mengikuti jejak Bang Irhamni nih. Waktu itu lihat pengumumannya di mana, atau tips and tricksnya ada nggak nih Bang Irhamni nih, biar teman-teman yang mau coba barangkali? Oke. Saya tahu beasiswa Fulbright itu sejak zaman saya S1, sekitar tahun 2002. S1-nya di UI ya kalau nggak salah ya. UI, saya UI. Jadi saya 2003, 2004 itu udah tahu ya namanya skema Fulbright itu kayak apa. Itu termasuk beasiswa yang terkenal lah di sini ya. Oh ya betul, sangat terkenal. Orang-orang hebat ambil beasiswa itu kan. Betul, beasiswa Fulbright. Jadi seleksinya juga lumayan oke lah. Tetap sampai 5 kali seleksi. 5 kali seleksi, Mas. Iya betul, makanya. Itu apa aja tuh, bahasa? Seleksi administrasi dulu, jadi seleksi administrasi, TOEFL segala macam, essay segala macam, administrasi, lalu wawancara, kemudian seleksi di universitas, di TOEFL-nya lagi diperbaiki segala macam, seleksi universitas, lalu seleksi apa lagi? Kesehatan sama universitas. Berarti Bang Ilhamni milih kampus ya, apa yang saya milih kampus ya. Betul. Waktu itu saya pilih 5 universitas. 5 universitas. Ya, 5 universitas. Salah satunya pilihan terakhir saya adalah Texas karena memang rekomendasi dari sana begitu. Jadi alhamdulillah. Jadi milih apa aja waktu itu? Texas. Saya milih pada satu pilihan pertama itu di Syracuse University. Syracuse University di daerah mana? Di daerah New York. New York itu 2 jam. Ya. New York itu luas loh, bukan hanya NYC aja. Oke, ya. New York itu New York itu apa ya? New York itu luas. Ya, pokoknya luas banget. Itu banyak kampung-kampung juga di sana, banyak pedesaan juga. Ternyata ya, tidak seperti yang kita lihat ditonton di film. Itu kan cuma sebagian kecil aja. Ya. Masih ada desanya ternyata ya. Masih banyak desanya. Dan saya kebetulan waktu itu milih di Syracuse, itu urutan nomor 2 di bidang ilmu kita lah, ilmu perpustakaan. Ya. Pilihan kedua itu kan sebenarnya saya di South Carolina. Tapi ternyata ya di South Carolina ternyata pada saat itu lagi transisi dari ilmu perpustakaan SLIS, School of Library Information Science, ke School of Information Science. Jadi ini teman-teman ya, Bang Irhamni ini yang dia tuju adalah School of Library Science, jadi ilmu perpustakaan. Betul, saya pilih itu. Di sana ada transisi dari ilmu perpustakaan ke ilmu informasi. Ilmu informasi, betul. Jadi tutup pada saat itu, udah tutup.
tutup dulu, maksudnya nggak nerima PhD dulu Sementara selama tutup dulu. setahun, ya karena transisi kan, karena mungkin Di ada North perubahan Carolina itu kurikulum. ya. Ya di South Carolina. South Carolina. South Carolina, akhirnya saya nggak saya dialihkan ke University of Maryland, Oh, UMD. Maryland. Oh, Maryland. Maryland ternyata Itu kalau nggak nggak salah di dapet. DC ya? Ya, dekat-dekat DC. Yang ketiga itu saya pilih di Boston, di Simmons. Boston. Ini juga universitas lumayan paling tua, tapi kecil universitasnya di Fenway, markasi Yankees di Boston. Di Fenway Street namanya. Fenway Street itu ya dekat-dekat itulah, dekat-dekat MIT sama Harvard. Kebetulan kalau dapat di Simmons itu, mungkin saya kuliahnya tuh di belakang Fakultas Kedokterannya Harvard. Waduh. Kalau dapat di Simmons ya, cuma kan di Harvard itu ya ibarat kata saya anak Gunadarma lah. UI. Oke, jadi Gunadarma kan belakangnya UI itu ya. Iya. Sebenarnya Gunadarma di depan loh, sebenarnya tuh lebih dekat. Sama itu juga di depan, Iya di depan. Sama persis. Sama, samping-sampingan itu berdua. Jadi antara Harvard tapi Fakultas Kesehatan kedokterannya sama di Simmons University itu samping-sampingan. Gitu. Nah, teman-teman dari sekarang mulai lihat deh tuh peta-peta kampusnya ya. Ada betul. Maryland, memang, Boston, Harvard dan sebagainya yang masih ada waktu ya. Artinya batasan umur tuh sebenarnya berapa sih? Pak, Texas itu negara bagian atau